Selamat petang pemirsa, inilah Wanyu Sore. Wakil Menteri Dalam Negeri Rusia sambangi Korea Utara. Kunjungan ini menandai penguatan hubungan antara Korea Utara dan Rusia di bidang keamanan dan pertukaran informasi. Informasi lainnya pemirsa, Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra membantah kabar Indonesia menggelar perundingan rahasia dengan Israel untuk normalisasi hubungan kedua negara. Inilah Wanyu Sore selengkapnya. Wakil Mendagri Rusia Vitali Sulika bertemu Menteri Keamanan Korut Pang Tusov di Pyongyang untuk membahas perluasan kerjasama bilateral. Pertemuan dihadiri pejabat kedua negara dan dilaksanakan di Aula Mansudae. Wakil Menteri Dalam Negeri Rusia Vitali Sulika bertemu dengan Menteri Keamanan Publik Korea Utara Pang Tusov pada Rabu 28 Mei untuk membahas perluasan kerjasama bilateral. Pertemuan itu berlangsung di Aula Pertemuan Mansudae di Pyongyang, seperti dilaporkan media pemerintah Korea Utara KCNA. Dalam rekaman yang dirilis KCNA pada Kamis 29 Mei, Pang terlihat menyambut delegasi Rusia yang dipimpin oleh Sulika. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh pejabat dari kedua kementerian serta staf kedutaan besar Rusia di Pyongyang. Laporan KCNA menambahkan bahwa kunjungan delegasi Rusia telah dimulai sejak Senin 26 Mei. Kunjungan ini menandai penguatan hubungan antara Korea Utara dan Rusia di bidang keamanan dan pertukaran informasi. Pertemuan tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya mempererat kerjasama strategis di tengah ketegangan geopolitik global. Namun tidak ada rincian spesifik yang diungkap ke publik mengenai kesepakatan atau hasil dari pembicaraan tersebut. Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansyur tak kuasa menahan air mata saat berpidato di hadapan Dewan Keamanan PBB. Ia mengungkap penderitaan ribuan anak Palestina yang menjadi korban kebrutalan Israel. Apologizing to them. It's unbearable. How could anyone tolerate this horror? Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansyur, tak kuasa menahan air mata saat berpidato di hadapan Dewan Keamanan PBB.
Ia mengungkap penderitaan ribuan anak Palestina yang menjadi korban kebrutalan Israel sejak pelanggaran gencatan senjata pada Maret 2025. Dalam pidatonya, Mansyur menyebut lebih dari 1.300 anak di Gaza dibunuh oleh pasukan Zionis dengan sekitar 4.000 lainnya terluka. Ia menggambarkan kekejaman itu sebagai pembantaian barbar terhadap anak-anak yang tak bersalah. Mansyur juga menyoroti ribuan anak Palestina yang mengalami kelaparan akut akibat blokade yang dilakukan oleh Israel. Dengan suara bergetar, ia menceritakan tentang para ibu yang memeluk jasad anak mereka, mengelus rambut mereka, dan meminta maaf kepada mereka. Our children, we love our people. We don't want to see them going through this tragedy and this savage attacks by those who claim the virtues of fighting against violence. Nothing can justify attacking civilians, whether Palestinians or Israelis. Double standards no more. We are human beings. We are proud Palestinians. We sit around this table. We should be treated exactly like everybody else. Not to see what you want to see in the mirror and to ignore the obvious, the huge elephant in the room, the Palestinian people. Where to survive? But her mother and 5 of her siblings. Pidato penuh emosi itu disampaikan setelah insiden penembakan oleh pasukan Israel terhadap warga Gaza yang tengah mengantre bantuan makanan. Setidaknya 4 warga tewas dalam kejadian tersebut, sementara sejumlah lainnya diculik. Momen pilu ini kembali menyoroti krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza dan tepi barat. Menko Kumham IMI-PAS Yusril Iza Mahendra membantah kabar perundingan rahasia Indonesia-Israel pada 2024 terkait normalisasi hubungan dan dukungan untuk pencalonan Indonesia di OECD. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra membantah pemberitaan media Israel, Ynet, yang menyebutkan bahwa telah terjadi perundingan rahasia antara Indonesia dan Israel pada tahun 2024. Dikatakan bahwa perundingan tersebut dalam rangka menormalisasi hubungan kedua negara sebagai imbal balik atas dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development. Yusril menegaskan bahwa tidak pernah terjadi pertemuan tersebut. Ia menjelaskan istilah yang digunakan media Israel mengenai normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel tidak benar. Karena pada kenyataannya Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sejak awal. Menurut Yusril, Israel memang pernah menyampaikan wacana dukungan terhadap pencalonan Indonesia di OECD dengan syarat dibukanya hubungan diplomatik. Namun ia menyebut permintaan tersebut telah ditolak oleh pihaknya.
Yusril pun menambahkan bahwa dalam keanggotaan organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak pernah diisyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota lainnya. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa proses pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD tidak bergantung pada sikap atau dukungan Israel. Yusril mengatakan isu pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dan Israel kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Dalam hal tersebut, Indonesia tetap konsisten pada posisinya, yakni mendukung penuh kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina sebagai solusi atas konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengecam kepemimpinan Benjamin Netanyahu atas agresi ke Gaza sejak Oktober 2023. Ia menyoroti pemblokadan bantuan selama 11 minggu dan meningkatnya korban warga Palestina. Mantan Perdana Menteri atau PM Israel, Ehud Olmert mengecam keras kepemimpinan dari PM Benjamin Netanyahu. Atas agresi brutal yang dilakukannya di jalur Gaza Palestina yang masih berlangsung sejak Oktober 2023. Olmert menyoroti kebijakan Israel yang sempat memblokade bantuan kemanusiaan ke Gaza selama 11 minggu. Ia juga menyoroti jumlah warga Palestina yang tewas terus meningkat di Gaza. PM Israel periode 2006 hingga 2009 itu bahkan belak-belakan berharap pemerintah Netanyahu segera berakhir. Selain mengecam Netanyahu, Olmert juga memberikan kritik tajam terhadap dua menteri kabinet saat ini, yakni Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. Ia mengatakan mayoritas rakyat Israel sudah muak dengan kebijakan dan kerusakan moral yang ditimbulkan pemerintahan terhadap integritas moral negara dan rakyat Israel. Di sisi lain, survei di Israel secara konsisten menunjukkan bahwa mayoritas publik mendukung kesepakatan gencatan senjata menyeluruh di Gaza, serta mendukung pembebasan 58 warga Israel yang menjadi sandera Hamas selama ini. Namun, Netanyahu ogah berkomitmen untuk mengakhiri perang dan bersikeras kampanye militer Israel di Gaza akan terus berlanjut hingga Hamas benar-benar musnah. Olmert menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump adalah salah satu dari sedikit orang yang mungkin mampu memaksa Netanyahu menghentikan agresi brutal di Gaza. Menurutnya, perbuatan Netanyahu di Gaza membuatnya tak lagi mampu membela Israel dari tuduhan kejahatan perang. Pada awal perang di Oktober 2023, Olmert membela agresi Israel ke jalur Gaza dari tuduhan genosida dan pembersihan etnis.
Ia juga sempat membela negaranya bahwa Israel tidak pernah secara sengaja menyasar warga sipil dalam melancarkan agresi militernya. Ketika korban tewas termasuk perempuan dan anak-anak terus meningkat di awal agresi ke Gaza. Namun sudah 19 bulan sejak agresi brutal Israel berlangsung ke Gaza, Olmert merasa tak bisa mempertahankan lagi posisinya tersebut. Ia bahkan menilai agresi Israel ke Gaza seharusnya sudah berakhir setahun lalu. Ia juga mengakui bahwa yang sedang dilakukan Israel di Gaza adalah pembunuhan warga sipil. Gubernur Bali Iwayan Koster mengumpulkan pengusaha air minum kemasan. Pertemuan ini guna membahas larangan produksi dan penjualan kemasan di bawah 1 liter mulai 2026. Gubernur Bali Iwayan Koster kembali menginstruksikan produsen air minum dalam kemasan atau AMDK untuk menghentikan produksi dan penjualan produk di bawah 1 liter. Larangan penjualan air minum dalam kemasan di bawah 1 liter efektif mulai Januari 2026. Kebijakan ini mengacu pada surat edaran Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025 tentang gerakan Bali bersih sampah. Instruksi tersebut disampaikan Koster saat rapat bersama produsen AMDK se-Bali pada Kamis 29 Mei di Denpasar. Ia menegaskan bahwa larangan ini bertujuan melindungi kelestarian lingkungan dan ekosistem Bali dengan menekankan penggunaan plastik sekali pakai. Iwayan Koster memberi batas waktu hingga akhir Desember 2025 untuk menghabiskan stok produk yang masih beredar. Mulai Januari 2026, tidak ada lagi toleransi bagi penjualan kemasan air minum dalam kemasan plastik di bawah 1 liter di Bali. Program ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat termasuk dari Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Dalam Negeri. Koster menambahkan bahwa kapasitas tempat pembuangan akhir di Bali hampir penuh didominasi oleh sampah plastik kemasan air mineral. Ia mendorong para pelaku usaha berinovasi dalam menciptakan kemasan ramah lingkungan sekaligus menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata unggulan dunia. Supporter Persikas yang sempat ditahan polisi kini dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Mereka ditahan saat acara Abdi Ngajangka Warga di Subang bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. 20 supporter Persikas yang sempat ditahan polisi kini dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Mereka ditahan saat acara Abdi Nganjang Kawarga di Subang bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Supporter ini dianggap mengganggu acara gubernur dengan membentangkan spanduk Save Persikas Subang. Sementara, menurut supporter, aksinya dilakukan sebagai bentuk kecintaannya kepada Persikas yang akan diakuisisi wilayah lain. Mereka berusaha untuk mempertahankan klub bola kesayangan agar tidak diakuisisi oleh wilayah lain. Beragam cara dilakukan hingga mereka berusaha meminta perhatian dari Gubernur Jabar Deddy Mulyadi. Momen program Abdi Nganjang Kawarga edisi 9 yang digelar di Ciasem dimanfaatkan oleh para supporter untuk menyelamatkan Persikas. Spanduk raksasa dibentangkan di tengah kerumunan dengan tulisan Save Persikas Subang. Tak hanya itu, para pemuda pun meneriakkan yel-yel demi cari perhatian Deddy Mulyadi.
Namun bukannya diperhatikan, Deddy Mulyadi malah marah besar karena dianggap merusak suasana yang tengah haru. Petugas pun bergegas mengamankan para supporter hingga dibawa ke kantor polisi. Dan pada Kamis siang mereka kembali dijemput untuk melanjutkan pemeriksaan. Pada Kamis 29 Mei 2025 malam, usai pemeriksaan dan pendataan mereka dipulangkan ke orang tuanya masing-masing. Para supporter meminta duduk bersama antar supporter, gubernur, bupati, dan manajemen Persikas untuk mencari solusi. Untuk tanggapannya kita pahami ya, mungkin rekan-rekan itu ingin menyuarakan aspirasi karena tim kebanggaan Kota Subang sedang ada rumor akan beralih ke Sumatera Selatan. Dan mungkin untuk penyampaian aspirasinya kita sangat menyayangkan karena tidak sesuai dengan timing dan kondisinya. Mungkin juga bisa jadi pembelajaran untuk kita bagaimana untuk menyampaikan pendapat pasti ada tempatnya gitu. Mungkin untuk himbauan kita untuk setiap aksi untuk saling berkoordinasi, jadi jangan bergerak sendiri-sendiri gitu kan. Soalnya kan mungkin emang di Persikas itu ada beberapa kelompok supporter, tapi kan tujuan kita sama. Jadi bagaimana caranya kita untuk bergerak bersama demi kemajuan sepak bola Kabupaten Subang. Dan perlu digarisbawahi juga kemarin kawan-kawan yang menyampaikan aspirasi di acara Kang Deddy itu mungkin bisa digarisbawahi bahwa supporter tidak ingin menginginkan dana APBD, tapi ingin duduk bersama supporter, manajemen, bupati, dan gubernur untuk menyelesaikan masalah yang ada di sepak bola Kabupaten Subang. Sementara, menurut salah satu orang tua, ia berterima kasih kepada polisi agar anaknya menjadi jera tidak ikut-ikutan ke hal-hal yang kurang baik. Udah boleh pulang, jadi baiknya begini emang biar ada kapoknya anak-anak gitu. Jadi kedepannya lebih berhati-hati lagi, jangan ikut-ikutan yang nggak benar gitu maksudnya. Cuman saya mah perwakilan gitu kan, dia anaknya, orang tuanya nggak ada, ibu bapaknya udah pisah, cuman saya uminya, jadi saya yang kesini gitu ngurusin. Takutnya saya dia tidur di sini atau gimana gitu. Alhamdulillahnya udah boleh pulang. Jadi pokoknya Gelandang timnas Indonesia Eliano Rangers dipastikan absen dalam laga kontra Cina dan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Eliano memilih mendampingi istrinya yang tengah menanti kelahiran anak pertama. Eliano Rangers dipastikan absen dalam dua laga penting timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang Pekzole tersebut memilih tetap berada di sisi keluarganya guna menyambut kelahiran anaknya yang diperkirakan berlangsung dalam periode pertandingan. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, pasukan Patrick Kluivert akan melawan Jepang di Suita Football City Stadium. Meski tidak bisa tampil, Eliano menyampaikan rasa terima kasih atas pengertian yang diberikan kepadanya oleh tim dan federasi.
berusia 24 tahun itu juga menyatakan dukungan penuh dan doa terbaiknya untuk perjuangan skuad Garuda di 2 laga krusial tersebut. Eliano memulai debutnya bersama timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024 dalam laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dirinya masuk di babak kedua menggantikan Sandy Walsh. Sejak itu, Eliano juga tampil dalam 2 laga terakhir timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain dengan mencatatkan menit bermain yang konsisten. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Sore berikutnya. Setiap Senin sampai Jumat pukul 19 hanya di kanal YouTube TV One News.com.